sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan. Dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, blog ditutup, ada gift yang diterima. Praktik judi online di Indonesia semakin menggurita. Kecanduan judi online menjerat rakyat hingga pejabat. Tak ada yang mengira 12 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital justru melindungi situs judi online yang seharusnya ditutup. Iming-iming uang membuat pejabat terbuai. Ada 1.000 situs yang dibina alias dibiarkan beroperasi. Dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan 8,5 juta rupiah per situs alias 8,5 miliar rupiah untuk keseluruhan situs. Terungkapnya para pembina situs judol itu berbanding terbalik dengan masyarakat bawah yang terjerat judi online hingga banyak yang tewas. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan total 16 tersangka dalam kasus dugaan judi online dan backingnya. Dari 16 tersangka pemirsa, 12 diantaranya merupakan pegawai Komdiji dan sisanya merupakan kalangan sipil. Sejumlah pihak menilai terdapat indikasi praktik hukum tebang pilih dalam kasus judi online. Lantas bagaimana sikap pemerintah terkait situs judi online? Bersama saya Arlisa Hadi, inilah Inside Story. Wahai tuan puan di tataran kementerian, kok bisa-bisanya tukang pemelihara situs yang meracuni bangsa justru bersarang di kantor Anda. Bukan hanya 1 atau 2, belasan nama berkedok aparatur sipil negara. Setidaknya total sudah ada 16 nama yang diamankan dan 12 diantaranya berasal dari Komdiji. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 14 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdiji. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8, miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan tersebut, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdiji sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdiji. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyesali sejumlah pegawai kementeriannya ditangkap oleh kepolisian karena diduga terlibat judi online.
Menurut Mutia, ini merupakan pil pahit yang harus diterima di awal-awal masa kepemimpinannya. Hal ini diungkapkan Mutia dalam rapat kerja perdana dengan Komisi 1 DPR RI. Mutia menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas judi online. Tindakan tegas juga diperlukan kepada pegawai yang menjadi musuh dalam selimut pemberantasan judi online. Di sisi lain, Mutia telah menonaktifkan pegawai yang diduga terlibat dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri bahwa Kemkomdiji akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdiji untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Wah. Selain kedapatan memelihara ribuan situs judi online dengan nominal miliaran, masih ada fakta mengejutkan lainnya. Salah satu tersangka berinisial AK ternyata tidak lolos seleksi dalam penerimaan ASN di Kemenkomdiji, tetapi tetap bekerja di kementerian tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Polisi menemukan fakta baru, yaitu salah satu tersangka sekaligus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital berinisial AK. Ternyata tidak lulus seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara di Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski AK tidak lulus seleksi, ia tetap dipekerjakan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tak hanya itu, tersangka AK juga diberikan kewenangan untuk memblokir situs judi online yang akhirnya ia salah gunakan. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang begini kami sampaikan bahwa kami masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa tersangka AK yang tidak lulus seleksi namun tetap dapat bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebelumnya polisi menggeledah 2 lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online. Di antaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi judi online. Ia meminta kepada Kemenko Polkam, Polri, dan Kejaksaan Agung bersinergi untuk memberantas judi online. Bahkan Prabowo melarang ada yang membackingi praktik judo. Presiden juga menekankan ada 4 persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi. Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum, ya. Jadi Jaksa Agung, Kepolisian tadi yang diminta oleh Bapak Presiden untuk jangan ragu untuk menindak tegas, ya, soal 4 hal tadi. Terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup 3 itu, tapi semuanya bekerja sama. Tidak boleh ada backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau, bekerja sama, bersatu untuk melawan judi online. Beliau juga melihat selain memang dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat terutama yang tidak mampu, beliau juga melihat bahwa kalau misalnya judi online dapat berhasil kita perangi bersama, ini bisa membantu daya beli dan pertumbuhan ekonomi bisa naik, membantu kita mencapai target. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari Kemkom Digi saat ini posisi kami adalah membuka pintu lebar selebar-lebarnya. Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi teman-teman mohon bersabar. Setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian langsung kami nonaktifkan. Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup. Sekali lagi bagi Kemkom Digi saat ini adalah posisinya membuka pintu selebarnya. Mohon bersabar, kami belum bisa melakukan audit perubahan terutama dari sisi teknologi karena memang semua sedang dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian. Saya rasa itu, terima kasih. Kembali penutupnya mungkin di Ketua PCO, Kepala PCO. Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan siap menindak tegas dan memberikan hukuman berat bagi para pelaku dan juga aktor judi online. Menko Polkam juga menyebut dalam memberantas judi online membutuhkan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahayanya judi online dan juga memerlukan pemutusan akses pembayaran. Dari 7 des percepatan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu des prioritas adalah pemberantasan judi online. Des ini bertugas untuk memberikan literasi bahaya judi online dan dampaknya bagi masa depan keluarga. Budi Gunawan menegaskan akan menugaskan Kapolri
sebagai penanggung jawab Des Pemberantasan Judi Online selain pemberantasan narkoba. 7 Des tersebut diberi masa kerja 3 bulan sejak Senin 4 November 2024. Sementara untuk Des Judi Online, Menko Polhukam menegaskan akan menjatuhkan sanksi berat kepada para pelaku judi online. Ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan di dalam rapat, mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online, karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Yang kedua, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Yang ketiga, apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan dan ditemukan ada unsur tidak pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera. Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang telah ditetapkan. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya bekerja dengan maksimal memberantas judi online. Meski ia masih enggan mengungkap lebih lanjut mengenai proses penyidikan kasus judi online, Kapolri memastikan jika aktor judi online berada di luar negeri, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menangkap para pelaku. Terus bekerja, saya belum bisa menyebutkan nama-namanya karena ini bagian dari strategi penyidikan. Yang jelas doakan untuk kita bisa bekerja maksimal. Termasuk bandar-bandarnya akan diciduk Pak Kapolri. Kita akan urai satu persatu. Kalau memang ada di dalam kita ambil, kalau di luar kita tentunya akan melakukan kerjasama internasional seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan. Tentunya tugas kita bagaimana agar judi online ini betul-betul bisa kita berantas, kita minimalisir, dan termasuk menyita aset-aset yang dikembalikan kepada negara. Dan yang paling utama, jangan sampai masyarakat kita kemudian menjadi korban gara-gara judi online yang kemudian kadang-kadang lari ke. PPATK menganalisa nilai perputaran dana judi online dalam periode Januari hingga Juni 2024. Bayangkan hanya dalam waktu 5 bulan saja perputaran dana dalam judi online ini mencapai 13,2 triliun rupiah. Angka yang sungguh fantastis. DPR pun menyoroti perlunya langkah konkret dalam menangani judi online yang kian marak di Indonesia. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua PPATK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat, dimulai dari Rp10.000 saja. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. DPR pun meminta sikap yang lebih reaktif dari pihak terkait, termasuk PPATK dan Mabes Polri, untuk mendalami dugaan transaksi masif aliran dana
judi online. Ini kan kita hektik dengan masalah judol. Jadi saya dengan Pak Habibur Rahman juga menyampaikan hal yang sama. Kita pengen keseriusan PPATK melihat dalam kondisi judol ini untuk jemput bola terkait dengan apa yang menjadi kiranya untuk disampaikan para ke penegakan hukum untuk ditindaklanjuti seberapa besar. Berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah. Kemudian meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sementara pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya, kecenderungan perputaran transaksi judi online terus naik hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang DPO yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Saat ini penyidik juga telah menggeledah 2 tempat penukaran uang atau money changer karena para bandar judi online melakukan pembayaran melalui 2 tempat penukaran uang tersebut. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 4 warga sipil. Saat ini penyidik kembali menetapkan 2 orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang berinisial A dan AM. Dari hasil keterangan para tersangka, uang setoran berupa uang tunai dari para bandar judi online yang disetorkan kepada para pelaku diberikan melalui 2 tempat penukaran uang yang saat ini telah digeledah oleh penyidik dalam rangka pengembangan kasus ini. Kombes Ade Ari juga mengatakan keterlibatan AK dan beberapa orang rekannya yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi teknisi pemblokiran di Kementerian Komdigi didasari oleh SOP baru yang memperbolehkan AK dan beberapa orang rekannya bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Hingga saat ini, penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan dan menahan 15 orang tersangka, yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sedangkan 4 orang lain yang merupakan warga sipil. Dan untuk 2 DPO masih diburu oleh penyidik. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mantan Menkominfo Budi Ari siap diperiksa jika dibutuhkan. Instastory akan segera kembali. Sekali lagi ini pil pahit. Tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan.
dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, blog ditutup, ada gift yang diterima. Kembali di Inside Story, pemirsa, polisi menyita uang tunai 73 miliar dan 2 pucuk senjata api dari kasus judi online yang melibatkan 11 oknum staf Kemenkomdigi. Polisi juga meminta PPATK segera memblokir 47 rekening milik para tersangka judi online. Saya fokus urus operasi dan data. Kita penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius dalam judi online. Kita warga negara. Katanya polisi mau jalan kok. Mantan Kemenkominfo Budi Ari siap mendukung pemberantasan judi online yang kian meresahkan. Budi bahkan siap dipanggil untuk memberi keterangan jika diperlukan. Pasalnya kepada media, Budi juga mengaku mengenal 11 pegawai Kemenkomdigi tersangka dalam judi online yang kini telah dinonaktifkan. Foto kedekatan Budi Ari dengan staf Kemenkomdigi, salah satu tersangka judi online Adi Kismanto, bahkan viral di media sosial. Adi diketahui direkrut melalui jalur ilegal untuk berperan penting sebagai pengendali situs judi online saat Budi Ari menjabat di Kemenkominfo. Sementara selain masih memburu 2 DPO lain dalam kasus judi online, polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti uang tunai senilai 73 miliar rupiah, 2 buah senjata api, 16 unit kendaraan roda 4, 4 unit bangunan hingga 11 unit jam tangan mewah. Polisi juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para pelaku ke PPATK. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Sementara dampak judi online bukan hanya berisiko bagi finansial pemain, namun juga mental dan emosi pemain yang bisa berpengaruh negatif kepada lingkungan, terutama keluarga terdekat. Sayangnya Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online justru terlibat dalam pusaran mafia judol. Tim Liputan iNews melaporkan. PPATK menyebut ada masyarakat yang menghabiskan 70% gaji untuk judi online. Kelompok ini adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal 1 juta rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat karena nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah. Dimulai dengan nominal Rp10.000. Tidak banyak kegiatan di luar, plus teknologi yang begitu berkembang, mereka dengan mudah bisa mengakses ya dari permainan-permainan yang ada, termasuk judi online. Nah, itu merebak tuh fluktuatif perkembangan harganya itu jumlah pemain itu sampai di atas ratusan persen. Jadi data-data sudah disampaikan ya oleh MNC bagaimana di tahun 2022 57 miliar berkembang di 2023 menjadi 327 triliun ya. Dan sampai saat ini di semester 1 ini udah lebih dari 100 triliun perputaran dari judi online yang ada. Nah jadi kalau kita lihat demografinya nih Mbak Angel, itu 80% dari hampir 4 juta pemain judi online itu 80% itu adalah berpenghasilan di bawah bermain di bawah 100.000. Jadi kalau katakanlah rata-rata pendapatan dari masyarakat kita di kelas menengah bawah itu 170.000 ya, lalu dimainkan untuk judi online 100.000, itu kan memang 70% pendapatannya dipakai untuk judi online. Nah kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin para pemain judi online itu, pria memang lebih banyak ya, 3,2 juta. Wanitanya ada 583.000 pemain. Dan ini mengkhawatirkan kita ya, para pemain ini usia yang di bawah 11 tahun itu jumlahnya ada 1.160. Lalu kemudian antara 11 sampai 16 tahun ada 4.500 lebih. Dan yang terbesar itu usia
di 20 sampai 30, ada 2 juta lebih ya. Dan kalau umur 80 itu ada juga ya 1.697.000 pemain. Baik. Dari yang kita lihat profesinya, hampir semua profesi itu juga ikut bermain ya. Hampir semua. Ada ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, sampai anak-anak SD gitu ya. Karyawan swasta misalnya itu total dari pemain judi online itu ada 1,9 juta. Pengusaha 644.000. Ada pegawai BUMN sampai 27.000. Ibu rumah tangga tuh 102.000 lebih. Bahkan ibu rumah tangga juga ya, Pak? Gimana Mbak Injil? Bahkan ibu rumah tangga juga turut serta bermain ya, dari analisis. Iya. Ada pegawai negeri 54.000, TNI Polri juga ada nih. Jumlahnya juga cukup besar ya. Nelayan, petani. Jadi semua lapisan masyarakat kita itu ikut di bermain judi dan ini sangat masif. Pernyataan kesiapan Budi Ari diperiksa terkait judi online disampaikannya usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu kemarin. Budi menegaskan dirinya mendukung penegakan hukum proses judi online. Meski demikian, Budi menyatakan saat ini dirinya fokus pada pekerjaannya di Kementerian Koperasi. Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Pak? Solusinya gimana? Selalu kita warga negara. Udah nanti dulu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online. Dari ke-15 tersangka itu, 11 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tim Liputan Anyus melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengapresiasi Satgas Judi Online yang telah mengungkap kasus judi online ini dengan terang benderang. Ia menegaskan pihak kepolisian untuk menyelidiki siapa yang mengendalikan judi online. Semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak di bawah umur sampai kepada orang di atas umur, kira-kira begitu. Dan juga lapisan sosial yang disasar oleh bandar, pengedar, peredaran gelap narkoba juga semua lapisan sosial. Jadi mulai dari orang-orang yang berada maupun orang-orang yang tidak berada. Jadi judi online juga mirip persis dengan peredaran gelap narkoba itu sendiri. Jadi kami kemarin tercengang ketika mendengarkan dari Kepala PPATK terkait dengan bagaimana masifnya. Jadi mereka TSM itu, jadi memang sudah TSM, terstruktur sekali. Kemudian juga mereka sistematis dan masif melakukan ini. Jadi oleh karena itu kita patut kita apresiasi kepada Satgas Judi Online yang kemudian mampu menemukan dan menangkap. Dan herannya yang lakukan itu adalah orang dalam. Betul. Dan ini juga menunjukkan bahwa kejahatan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak melibatkan orang dalam. Nah, karena itu pertanyaannya adalah apakah belasan orang yang ditangkap yang bekerja di Kementerian Komdigi, yang namanya sekarang Komdigi, itu di-hire oleh pihak luar atau di-hire oleh pihak dalam? Jadi siapa yang meng-hire mereka itu di dalam ini? Apakah orang luar, katakanlah jaringan bandar judi online, lalu meng-hire mereka, masuk mereka, kemudian mereka diolah, atau orang dalam sendiri, orang-orang dalam tertentu, yang kemudian mengetahui dan meng-hire mereka ini, sehingga bukan membinasakan situs-situs judi online, justru mereka membina, dan cuannya tadi disebut 8, sekian miliar per bulan. Itu sangat fantastis angka itu. Nah, karena itu mereka perlu diselidiki. Jadi kita berharap kepolisian tidak hanya sampai kepada orang-orang yang ditangkap itu, tapi juga harus memastikan siapa yang mengendalikan mereka. Apakah outsider atau insider yang mengendalikan mereka. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dianggap ringan, tidak dianggap sepele, karena dia begitu terstruktur, dia sangat sistematis, dan dia juga sangat masif
permainan. Gunawan Satbor dan rekannya Ahmad Supendi ditetapkan sebagai tersangka karena mempromosikan judi online. Inside Story akan kembali usai jeda berikut. Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan. Dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, blog ditutup, ada gift yang diterima. Pemirsa, bukan hanya di kementerian, para pelaku judi online juga tataran akar rumput juga satu persatu diberantas. Tapi ya masih kita pantau juga ya, jangan sampai ketegasan ini cuma jadi gertakan sambal. Enam orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan Wakasatgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82-78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Astacita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir ratusan ribu akun influencer yang diduga melakukan promosi terhadap situs judi online. Hal ini dilakukan untuk menepis pengaruh-pengaruh buruk yang ajak para anak bangsa dalam jerat judi online. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya akan memberikan laporan terkait upaya yang telah dilakukan untuk pemberantasan perjudian daring. Pertama, sejak 20 Oktober 2024 sampai hari ini 7 November 2024, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah menindak 241.417 konten perjudian. Jadi rata-rata hampir 13.000
konten setiap hari. Sebanyak 225.258 situs telah ditutup, 8.592 konten melalui Meta juga sudah diblokir, 4.785 file sharing sudah ditindak. Di YouTube atau Google ada 1.906 konten. Lebih lanjut, kami telah menindak 832 konten Twitter, 40 konten melalui Telegram, 3 konten TikTok, dan 1 aplikasi di App Store. Salah satu akun dengan jumlah pengikut besar yang telah di-take down adalah @imsamantha2 dengan 13.000 follower. Akun tersebut menyamar dengan menggunakan konten-konten dengan gambar perempuan yang berpakaian minim, namun profilnya memberikan tautan ke judi online. Selain itu juga ada akun It's Movie Moment dengan pengikut mencapai 133.000 juga berhasil di take down. Judi online bukan hanya berisiko secara finansial, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan mental. Ketika seseorang mulai terlibat dalam judi, aktivitas ini seringkali terlihat seperti hiburan biasa. Namun, dengan sifatnya yang adiktif, banyak orang yang sulit keluar dari jebakan ini. Euforia kemenangan sebentar memicu keinginan untuk terus bermain. Sementara rasa frustasi ketika kalah mendorong pemain untuk bermain lebih banyak demi mengembalikan kerugian. Siklus ini bisa menciptakan stres, kecemasan, bahkan depresi yang berkepanjangan. Kecanduan online juga bisa mempengaruhi hubungan dengan keluarga dan pekerjaan. Rasa putus asa akibat hutang yang menumpuk atau ketidakmampuan mengontrol dorongan berjudi dapat memicu gangguan emosional. Kecanduan ini dapat menyebabkan kehilangan harga diri dan juga kepercayaan diri, serta memperburuk kesehatan mental secara keseluruhan. Sekali lagi, penting untuk selalu waspada dan berhati-hati. Jika Anda atau orang terdekat mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan mengendalikan dorongan untuk berjudi, segera cari bantuan, baik dari keluarga, teman, dan profesional. Kemkom Digi juga telah menyediakan beberapa kanal untuk pengaduan konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu dapat mengirim URL atau link dan screenshot ke aduankonten.id, juga dapat ke kontak WhatsApp 0811 9224 545 atau melalui WA chatbot Stop Judi Online di 0811 1001 5080. Banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Polisi menetapkan Gunawan Satbor dan rekannya Ahmad Supendi alias Toet sebagai tersangka. Kedua kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat ini diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live di TikTok. Sementara Gunawan Satbor sebagai pemilik akun TikTok membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari, Satbor mampu menghasilkan uang jutaan rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang ITE dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari pelaksanaan itu, ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, blog ditutup, ada gift yang diterima, kemudian live streaming tersebut diunggah ulang oleh akun TikTok @vlogituto1. Disitulah peranan dari pelaku.
Sebelumnya di akun TikTok-nya, Gunawan Setbor memberi klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mempromosikan judi online. Banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judi ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini. Usai Gunawan Setbor ditangkap polisi, perkampungan Babakan Baru di Sukabumi mendadak sepi. Padahal sebelumnya suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Setelah Satbor diamankan dari pihak kepolisian, kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Itu dugaannya apa katanya, Pak? Terafiliasi dengan judi online. Itu pada kemana Pak warga yang biasanya ramai di sini saat ini? Gitu? Mungkin karena bukan pimpinannya, ketuanya mungkin di sini Satbor sedang menjalani pemeriksaan, jadi mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Satbor gitu Pak. Sebelum viral, Gunawan merupakan penjahit keliling di Jakarta. Setelah menjadi konten kreator, ia memutuskan pulang ke Sukabumi dan fokus mencari peruntungan melalui joget siaran langsung di media sosial. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bukan cuma Gunawan Satbor, 2 selebgram lain asal Sukabumi tak ketinggalan ikut diringkus karena mempromosikan judi online di akun medsos miliknya. 2 selebgram ini menerima uang hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Dua selebgram berinisial SAP dan FN digiring anggota Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat. Kedua gadis berusia 18 tahun ini harus berurusan dengan polisi lantaran diduga telah mempromosikan situs judi online di media sosial. Mereka mengunggah endorsement iklan dari situs judi online sebanyak 2 kali sehari dengan imbalan 1 juta rupiah setiap bulannya. Kepada polisi mereka mengaku hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini polisi masih menelusuri keberadaan admin situs judi online yang menggunakan jasa kedua tersangka. Orderan dari admin situs judi online kemudian mempromosikan situs tersebut setidaknya 2 kali dalam sehari di snap Instagram yang dimiliki. Pada saat sekitar 12.00 yaitu tengah malam, admin memberikan iklan untuk dimuat. Keduanya dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga marah dan geram atas ulah seorang pemuda mabuk yang menganiaya ibu kandungnya sendiri. Dan yang paling membuat jengah adalah alasan penganiayaan yang dipicu lagi-lagi karena judi online. Pelaku naik darah kala dirinya meminta uang ke korban untuk biaya judi online, namun tidak diberikan. Warga mengamankan dan mengikat kaki Rizky, 22 tahun, yang mabuk dan sempat menganiaya ibunya di Cipinang Muara 3, Klender, Jakarta Timur. Warga mengaku sudah resah dengan ulah pelaku yang sering membuat onar. Tak hanya pelaku, warga juga mengamankan stick golf dan obeng yang digunakannya untuk melakukan aksi kejahatan. Diduga pelaku kerap melakukan aksi nekatnya untuk membayar kegemaran bermain judi online serta kontrakan rumah. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri dari warga, polisi segera menggelandang Rizky ke Polsek Duren Sawit. Kayaknya lagi pengaruh minuman gitu, alkohol. Yang saya dengar dari kakaknya, dia pernah terlibat dalam permainan kasus judi online. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman oleh tim penyidik Polsek Duren Sawit.
Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, tak berlebihan rasanya jika melabeli hidup sebagai sebuah perjuangan, bukan pertaruhan. Karena sejatinya nasib bukanlah perihal memutar dadu, melainkan merubah niat dan keringat menjadi sebuah berkat. Sudah saatnya siapapun kita, masyarakat hingga pejabat, mari bersama-sama melawan tipu daya judi online yang menjerat. Saya Arlista Hadi, pamit. Sampai jumpa.